ya dengan sigap memberikan kami pelayanan. Alhamdulillah di sini pelayanannya kalau aku bilang ini bintang 7 deh. Sakitnya yang tadinya menyiksa hilang gitu kan, sekarang rasanya udah berbeda banget lah rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Klinik Utama Dr. Indrajana. Saya Muhammad Nur Fauzi Rahman saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Saraswati Indonesia. Dalam video ini saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat layanan unggulan kami yang siap melayani kebutuhan Anda dan keluarga. Klinik Utama Dr. Indrajana diawali pada tahun 1970 dengan dibukanya sebuah klinik pribadi untuk melayani penderita asma dan alergi oleh Dr. Jaya Indrajana setelah beliau menyelesaikan studinya di luar negeri. Klinik berubah nama menjadi Klinik Asma dan Alergi Dr. Indrajana. Seiring dengan perkembangan dan penambahan pelayanan kepada pasien, Klinik Asma dan Alergi Dr. Indrajana berubah nama menjadi Klinik Utama Dr. Indrajana yang melayani berbagai bidang spesialis. Saat ini kami melayani belasan jenis spesialis yang berbeda. Dengan visi menjadi klinik utama yang profesional dan memiliki pelayanan yang berorientasi pada pasien. Dan misi melakukan pengelolaan klinik dengan tenaga kesehatan yang profesional dan bermutu, serta mengutamakan orientasi kepada pasien untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Serta dengan moto, melayani segenap hati. Keunggulan Klinik Utama Dr. Indrajana terletak pada pelayanan yang ramah, cepat, dan akurat. Kami juga telah mendapatkan akreditasi paripurna sebagai bukti komitmen kami terhadap kualitas. Sedikit saya akan menjelaskan apa itu asma dan alergi. Asma adalah penyakit kronis yang menyerang saluran pernapasan, khususnya bronkus, saluran udara di paru-paru. Penyakit ini menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang membuat penderitanya mengalami kesulitan bernafas. Asma bisa terjadi pada siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa, dan tingkat keparahannya bervariasi dari tingkat yang ringan hingga berat. Meskipun asma tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, dengan penanganan yang tepat penderita asma bisa hidup normal dan aktif. Penyebab asma. Asma disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap munculnya asma antara lain: 1. Faktor genetik. Riwayat keluarga dengan asma atau alergi meningkatkan risiko seorang terkena asma. 2. Alergen. Zat-zat yang memicu reaksi alergi seperti debu, bulu hewan, serbuk sari, atau jamur. 3. Infeksi pernapasan. Infeksi virus seperti flu atau pilek bisa memperburuk saluran nafas dan memicu asma. 4. Aktivitas fisik. Olahraga berat, terutama dalam cuaca dingin, bisa memicu asma pada beberapa orang. Lingkungan. Paparan polusi udara, asap rokok, atau bahan kimia industri bisa memicu gejala asma. Gejala asma bervariasi dari orang ke orang dan bisa muncul secara tiba-tiba atau bertahap. Beberapa gejala: 1. Sesak napas, kesulitan menarik atau mengeluarkan nafas. 2. Mengki, suara nafas berbunyi nyik saat bernapas. 3. Batuk, batuk kering atau berdahak terutama di malam hari atau pagi hari. 4. Dada terasa sesak, sensasi seperti ada tekanan atau beban di dada. Dan yang terakhir, nafas pendek, kesulitan mengambil nafas panjang. Penanganan asma. Asma adalah kondisi yang bisa dikelola dengan baik melalui kombinasi pengobatan dan perubahan gaya hidup. Beberapa langkah penanganan asma meliputi: 1. Obat-obatan. Obat inhaler yang mengandung kortikosteroid atau antiinflamasi untuk mengurangi peradangan dan mencegah serangan asma. 2. Menghindari pemicu. Mengenali dan menghindari faktor-faktor yang memicu asma seperti alergen, polusi, atau rokok. 3. Pola hidup sehat. Contohnya olahraga teratur dengan intensi ringan hingga sedang seperti berenang atau jalan
kaki. Menjaga berat badan ideal karena obesitas bisa memperburuk gejala asma. Pesan penting untuk penderita asma. Asma bukanlah halangan untuk hidup aktif dan produktif. Dengan penanganan yang tepat, penderita asma bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal. Penting untuk mengenali gejala dan pemicunya, serta selalu siap dengan obat-obatan seperti inhaler. Jika gejala asma memburuk atau tidak terkontrol, segera konsultasikan dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Selanjutnya kita akan bahas tentang alergi. Alergi adalah reaksi abnormal sistem kekebalan tubuh yaitu imun terhadap zat-zat asing yang sebenarnya tidak berbahaya bagi kebanyakan orang. Zat-zat ini disebut alergen. Ketika seorang yang memiliki alergi terpapar alergen, sistem imunnya menganggap zat tersebut sebagai ancaman dan melepaskan senyawa kimia seperti histamin. Pelepasan histamin inilah yang menyebabkan berbagai gejala alergi, mulai dari yang ringan seperti gatal-gatal hingga yang berat seperti syok anafilaksis yang bisa mengancam nyawa. Alergi disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Jika salah satu atau kedua orang tua memiliki alergi, kemungkinan anaknya juga memiliki alergi yang lebih tinggi. Beberapa jenis alergen yang paling umum meliputi makanan, lingkungan, zat kimia, obat-obatan, dan serangga. Gejala alergi bisa muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada jenis alergen dan bagian tubuh yang terpengaruh. Gejala-gejala ini bisa muncul setelah terpapar alergen atau beberapa jam kemudian. Beberapa gejala umum meliputi kulit gatal, ruam kemerahan, bengkak, atau eksim, pernapasan bersin-bersin, hidung tersumbat, pilek, batuk, sesak napas atau munyi, mata gatal, merah, berair atau bengkak, pencernaan, mual, muntah, diare, atau sakit perut, biasanya terkait alergi makanan. Syok anafilaksis, reaksi alergi parah yang melibatkan seluruh tubuh ditandai dengan sesak napas, penurunan tekanan darah, pusing, pingsan, dan biasanya berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Pencegahan dan manajemen alergi. Lingkungan bersih itu sangat penting. Rajin membersihkan rumah untuk mengurangi paparan debu, bulu hewan, atau jamur. Pola makan sehat, menghindari makanan yang memicu alergi dan memastikan asupan nutrisi yang seimbang. Edukasi diri, memahami gejala dan cara penanganan darurat, terutama jika memiliki riwayat alergi parah. Siapkan obat darurat, selalu membawa obat seperti antihistamin atau epinephrine. Alergi adalah kondisi yang bisa sangat mengganggu kualitas hidup, tetapi dengan manajemen yang tepat, penderita alergi bisa hidup normal dan produktif. Penting untuk menangani gejala dan pemicunya, serta selalu siap dengan penanganan darurat jika terjadi reaksi alergi parah. Jika Anda atau orang terdekat memiliki riwayat alergi, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan rencana penanganan yang tepat. Sebagai bagian dari tim klinik utama Dr. Indrajana, saya sangat bangga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk Anda. Kesehatan adalah investasi terpenting dalam hidup, dan kami siap menjadi mitra terpercaya Anda dalam menjaga kesehatan. Informasi lebih lanjut hubungi kami atau kunjungi website kami. Terima kasih telah mempercayakan kesehatan Anda kepada kami. Sehat selalu.